Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sandra Mawati, mahasiswa UIN Sibersiah Negeri Cirebon yang akan melakukan wawancara fenomenologi terhadap praktek ekonomi syariah pada UMKM berbasis syariah. Untuk memenuhi mata kuliah Desain Riset Kuali, dosen pengampu Dr. Pupus Sriwulan Sumaya, SSOS, SHMH, institusinya di UIN Sibersiah Negeri Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan seorang pembisnis muda wanita, yaitu Mbak Yuni yang baru lulus kuliah dan kini menjalani usaha yang berbasis syariah. Melalui wawancara ini, kita akan menggali pengalaman dari Mbak Yuni dalam menerapkan nilai-nilai syariah di dunia bisnis yang ia jalani sekarang. Let's go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai. Bisakah Mbak Yuni ceritakan sedikit tentang usaha yang Mbak Yuni jalani sekarang? Boleh. Oke, terima kasih ya kepada Mbak Santi. Untuk usaha yang yang saya jalani itu awal mulanya bukan milik saya, tapi milik kakak saya sendiri. Milik kakak saya sendiri yang dijalankan pada tahun 2023 dengan nama brand Puding by Bean. Tapi sempat hiatus, sempat off dulu sampai tahun 2025. Nah, mulai tahun akhir Februari tahun 2025 itu setelah saya lulus sudah mulailah untuk memulai kembali bisnis tersebut dengan mengganti nama brand yang awalnya pada tahun 2023 itu Display Bean dan Puding by Bean dan mengganti jadi Display Bean. Dan alasan diganti menjadi Display Bean itu dengan alasan seperti biar banyak produk-produk inovasi terbaru, tidak hanya puding saja, jadi banyak macam-macam di stok yang bisa kami jualkan produknya kayak gitu dengan banyak ide seperti itu. Kemudian setelah mengganti nama brand pada tahun 2025, setelah terus langsung memulai usaha di awal Maret dengan mendirikan stand seperti mulai stand bazar Ramadan, menjualkan produknya seperti itu dengan ya biasa aja dulu, biasa CFD-nya kayak gitu. Kemudian meski nama brandnya tidak mencantumkan unsur syariah, kan Display Bean ya, walaupun tidak mencantumkan unsur-unsur syariah, tapi kami tetap menjalankan proses ini tuh dengan menggunakan prinsip syariah, agama syariah. Terus walaupun kami belum memiliki sertifikat halal, tapi kami menuju proses sertifikat halal. Wah, keren banget ya Mbak Yuni ya. Oke Mbak Yuni, usaha dessert halal dari anak muda, apa yang mendorong Mbak Yuni memilih untuk menjalankan bisnis berbasis syariah ini? Awal mula untuk menjalankan bisnis berbasis syariah itu tuh karena yang pasti ya untuk memperoleh rezeki yang halal dan penuh berkah. Kemudian kami berdua ini, adik kakak ini tuh dalam menjalankan bisnis ini tuh kami sama-sama lulusan alumni Universitas Islam. Kemudian kami juga udah pasti tahu ya bagaimana penerapannya di dalam ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai syariah, prinsip syariah bagaimana. Nah, ya yang pasti dengan adanya amanah, kemudian ada poinnya amanah, kejujuran, terus etika syariah dan lainnya. Itu adalah hal yang pertama komitmen utama dalam menjalankan bisnis, harus itu ya pasti. Kemudian kami ingin usaha ini juga memberikan manfaat tanpa melanggar prinsip agama atau syariah gitu. Oke, mantap sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, nilai atau prinsip syariah apa yang paling dipegang sama Mbak Yuni sekarang ini? Nilai syariah yang diterapkan saat menjalankan usaha ini tuh ya yang seperti yang saya bicarakan tadi, yaitu kejujuran. Kejujuran itu benar-benar harus banget, itu benar. Jangan sampai ada kebohongan dalam bisnis Anda ya. Bisnis kalian semua jangan sampai ada kebohongan. Pokoknya dalam penggunaan bahan atau penentuan harga yang akan dijualkan produknya itu kan kita harus perhitungan dulu ya, perhitungan dari segi bagi bahan, terus keuntungan yang dilakukan setiap produknya itu benar-benar harus benar kejujuran, jangan sampai ada kesalahan, jangan sampai kita menambahkan hal yang tidak sesuai prinsip syariah gitu ya. Itu tidak boleh guys. Pokoknya harus benar-benar jujur dalam menjalankan bisnis, jangan sampai ada kebohongan sama sekali. Terus yang kedua itu ada amanah. Setiap transaksi dan janji itu kita harus benar-benar amanah. Contohnya kayak kita ada pesanan, terus beliau mesen produk sekian dengan 50 pesanan, terus kita janjikan awal DP, terus kita juga memberikan yang terbaik untuk pelayanan kita kan kepada customer, untuk memberikannya tepat waktu. Beliau mintanya tepat waktu jam segini, kita juga harus memberikannya tepat waktu jam segitu, biar itu juga amanah ya dari si customernya juga, kita sesuai janji gitu. Terus nanti customer juga memberikan memberikan lunasan juga dan setelah di DP kayak gitu. Pokoknya kita harus amanah ya, sebagai penjual kita harus amanah agar pembeli kita tuh tetap puas dengan layanan kita. Kemudian ada konsisten. Nah, kadang konsisten itu tuh dalam kualitas dan pelayanan itu emang penting banget sih. Kita harus konsisten dalam menjalankan bisnis ini, apalagi menjualkan produk-produk yang kita jualkan. Kadang ada yang nggak laku di produk ini, kita jangan sampai kita kayak udahlah buang aja atau gimana, tapi kita kayak harus kita rombak lagi lah, kayak
kita daur ulang ini kayaknya enaknya kayak gimana, kita bikin inovasi baru lagi, enaknya dijadiin apa atau gimana gitu. Jangan sampai atau enggak kita ganti target pasarnya kayak gimana, ke siapa gitu kan. Jangan sampai ya, walaupun emang pahit banget sih kalau misalnya harus dihapus produk tersebut, tuh emang sulit. Tapi ya setidaknya kita harus konsisten ya, jangan sampai kita tiba-tiba ambruk terus untuk berhenti menjalankan bisnis lagi. Jangan sampai kayak gitu ya. Pokoknya berikan kualitas dan pelayanan yang terbaik untuk customer, untuk hal lainnya juga, dan produk bisnis kalian. Terus ada tanggung jawab yang atas kesalahan yang terjadi, seperti seperti halnya kayak ada kesalahan dalam pengiriman pesanan, ada terjadi kerusakan dalam pengiriman pesanan, kita harus tanggung jawab pada yang telah kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Jangan sampai membuat pelanggan customer itu kecewa. Pokoknya kita harus tanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan, kesalahan yang telah kita lakukan. Itu harus ada di nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam bisnis kita. Wow, menarik sekali nih Mbak Yuni ya. Terakhir nih Mbak, menurut Mbak Yuni nih bagaimana penerapan nilai-nilai syariah bisa membantu perkembangan UMKM yang ada di Indonesia ini? Perkembangan UMKM yang ada di Indonesia, menurut saya sih nilai syariahnya memang penting sih untuk perkembangan UMKM di Indonesia. Kan nilai syariah ada halnya seperti kejujuran, adil, dan tidak curang. Itu emang harus ada untuk UMKM di Indonesia. Kalau ya tidak jujur ya, yang mau alam ya bagaimana UMKM-nya ya, apakah ada, itu tergantung mereka sih. Tapi yang penting mah lebih bagus sih dengan menggunakan prinsip syariah, jujur, adil, dan tidak curang gitu ya. Itu sih harus penting sih, benar, sebenarnya harus banget itu. Namanya kejujuran itu mahal ya, tapi ya setidaknya kita harus benar-benar jujur, adil, dan tidak curang. Itu penting banget. Yang kedua ada juga untuk mendorong ekonomi yang sehat dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian ada juga yang ketiga, itu ekonomi syariah. Ini ekonomi syariah itu sebenarnya bukan hanya teori aja, tapi ya praktis dan relevan untuk dijalankan sehari-hari oleh UMKM gitu. Oke, Mbak Yuni, terima kasih banyak ini ya atas waktunya yang telah diluangkan. Ceritanya juga sangat menginspiratif bagi anak-anak muda yang fresh graduate, tidak tahu mau arahnya kemana. Kita bisa ngikutin jejak Mbak Yuni ya, yang buka usaha Ya. gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Yuni ya. Kita akhiri aja wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.